selamat pagi semuanya. Jumpa lagi dengan Lawson Mike dan Keisha here di ibadah sekolah minggu versi online. wow, Keisha semangat sekali nih, keren. Oh iya dong Rashid, dalam kondisi apapun kita harus tetap semangat dan mengucap syukur pada Tuhan. Benar banget itu Keisha. Nah yuk, sebelum kita mulai ibadah kita, Keisha pimpin kita dalam doa ya. Baik Rashid, teman-teman semuanya, mari kita berdoa terlebih dahulu. Tuhan Yesus, terima kasih atas berkat yang telah Kau berikan pada kami pada hari ini. Sekarang kami mau beribadah kepadamu walaupun secara online. Tolong berikanlah kami semua kesehatan dan berkatilah kami semua agar kami tetap dapat memuji nama-Mu dan mendengarkan firman Allah. Terima kasih Tuhan atas kasih-Mu dan segalanya. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa. Amin. Keisha, pernah tahu nggak kenapa sih kita kalau beribadah selalu nyanyi? Untuk memuji Tuhan kan, Rashid? Betul sih, tapi memuji Tuhan nggak harus nyanyi kan? Seperti kita bisa bilang aja, Tuhan Engkau baik deh, God you're awesome. Iya juga ya, Rashid. Tapi kalau kita memuji Tuhan dengan menyanyi, itu menjadi lebih indah. Seperti ada nadanya, ada harmoninya antara musik dan lagu. Precisely, Keisha. Menyanyi membuat pujian kita jadi lebih indah. Yuk kita memuji Tuhan dengan satu pujian. Hari ini harinya Tuhan. Ayo teman-teman, mari kita bernyanyi bagi Tuhan.
di masa-masa stay at home ini memang telah membuat kita kehilangan banyak hal, seperti kumpul sama teman-teman, ketemuan dan kerja bareng di sekolah, hangout ke mall, liburan bersama keluarga, dan hal-hal lainnya. Tapi, gimana pun, aku mau mengajak kalian semua untuk tetap bersyukur kepada Tuhan ya, karena jika kita masih bisa bernafas dan melakukan aktivitas-aktivitas lain, itu pun semua adalah karena kemurahan Tuhan. Yuk kita bersyukur bersama dan menyanyikan lagu Bersyukurlah kepada Tuhan. Guys, sekarang waktunya kita siapkan hati untuk mendengar firman Tuhan ya. Siapkan telinga kita untuk mendengar, siapkan hati kita untuk mau diajar, dan kita terlebih dulu nyanyikan firman Tuhan ku dengar. Ku ingin bertumbuh
Selamat pagi adik-adik. Senang sekali ketemu dengan kalian semua ya. Kita akan bersama-sama kembali mendengarkan, membaca firman Tuhan. Siapkan hati kalian, kita mohon pertolongan Tuhan, kita bersatu hati dalam doa. Bapa dalam surga, sertai kami yang akan bersama-sama membaca dan merenungkan firman-Mu. Kiranya Engkau menuntun kami Tuhan, sehingga kami tidak hanya dapat memahami, tapi bahkan boleh melakukannya dalam kehidupan kami. Berkati anak-anak-Mu di rumah ya Tuhan, yang sedang menyimak, yang membuka hati dan pikiran untuk mau mendengar dan belajar. Biarlah Allah Roh Kudus menolong juga hamba-Mu, Lause Fitri, yang akan menyampaikan kebenaran firman Tuhan. Tolong urapi dan layakkan sehingga kebenaran Tuhan sendiri yang nyata bagi anak-anak Tuhan. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Nah adik-adik, kita akan bersama-sama ya membuka Alkitab kita. Yang punya Alkitab di rumah ataupun mungkin handphone, boleh membukanya di Yohanes pasal yang ke-14 ayat 15 sampai 20. Yohanes 14 ayat 15 sampai 20. Lalu saya akan bacakan untuk kita semua ya. Perikopnya berjudul Yesus menjanjikan penghibur. Demikian firman Tuhan. Jikalau kamu mengasihi aku, kamu akan menuruti segala perintahku. Aku akan meminta kepada Bapa dan ia akan memberikan kepadamu seorang penolong yang lain, supaya ia menyertai kamu selama-lamanya, yaitu Roh kebenaran. Dunia tidak dapat menerima dia sebab dunia tidak melihat dia dan tidak mengenal dia. Tetapi kamu mengenal dia sebab ia menyertai kamu dan akan diam di dalam kamu. Aku tidak akan meninggalkan kamu sebagai yatim piatu. Aku datang kembali kepadamu. Tinggal sesaat lagi dan dunia tidak akan melihat aku lagi. Tetapi kamu melihat aku sebab aku hidup dan kamu pun akan hidup. Pada waktu itulah kamu akan tahu bahwa aku di dalam Bapa-Ku dan kamu di dalam aku dan aku di dalam kamu. Sedemikian jauh pembacaan kita akan firman Tuhan. Yang berbahagia setiap kita semua ya, yang membacanya, merenungkannya dan melakukannya dalam hidup kita, teman-teman semua ya. Nah, teman-teman, yang namanya perpisahan pasti tidak mengenakan ya, walaupun perpisahan cuma sebentar gitu ya. Misalnya kalian lagi main sama teman-teman kalian, mungkin pada waktu onsite gitu ya. Kalau sudah selesai pada mau pulang ke rumah masing-masing biasanya bilang apa? Sampai jumpa lagi ya, see you ya, atau see you later, atau see you again next time gitu ya. Until later gitu, sampai ketemu lagi nanti. Jadi harapannya ketika berpisah itu akan ketemu lagi gitu kan. Karena nggak pengen sebenarnya berpisah, tapi ya karena waktu harus melakukan sesuatu yang lain harus berpisah gitu. Kalau zaman sekarang mungkin lagi online main game bareng-bareng, tahu-tahu sudah jam 11 malam, cepet-cepet tetap harus say goodbye gitu ya, berpisah, bye. Harapannya nanti bisa ketemu lagi gitu ya, bye. Ngomong-ngomong teman-teman, kata bye, goodbye gitu ya, kepanjangannya kan panjangnya dari goodbye. Ternyata bye itu ada ininya loh, ada singkatannya. Kalian tahu nggak singkatannya apa tuh? BYE ini. Lah saya juga baru tahu ternyata itu ada kepanjangannya, be with you every time. Jadi B-nya be, with you, Y. Every time. Oh ternyata ada singkatan begitu. Tuh langsung pikir-pikir, oh ya kayak kita sering kali bilang GBU, God bless you gitu ya. Atau LOL gitu ya, laugh out loud gitu ya. Jadi ternyata bye, goodbye gitu ada singkatannya. Nah ngomong-ngomong soal perpisahan yang seperti tadi loh saya bilang ya. Kalau perpisahan dengan teman sebentar aja sih enggak masalah. Tapi kalau berpisah dalam waktu yang lama jelas nggak enak. Apalagi berpisah kota. Biasanya kita ngomongnya lebih keep in touch ya. Terus kontak-kontak ya, jangan lost kontak ya. Karena apa? Kita pengen terhubung. Kita pengen terus terkoneksi, tidak terpisah. Nah teman-teman, saya punya satu pengalaman ya ketika seusia kalian gitu. Ketika melihat atau mendengar cerita tentang Tuhan Yesus, khususnya ketika waktu Tuhan Yesus disalibkan gitu ya. Saya itu mengalami kesedihan.
ada momen-momen yang setiap kali cerita tentang Tuhan Yesus disalib, itu membuat Losa sedih. Ketika Tuhan Yesus dicambuk, ketika Tuhan Yesus disalib, sedemikian kecil Losa merasa sedih sekali. Ya, aduh orang-orang ini kok kejam sekali ya. Tapi momen itu berubah ketika Tuhan Yesus walaupun sudah dikuburkan pada hari yang ketiga bangkit. Wah senang ceritanya jadi gembira, happy ya. Yes Tuhan Yesus menang atas maut. Tuhan Yesus tidak dikuasai oleh kematian. Losa senang. Yes akhirnya Tuhan Yesus bisa hidup lagi. Yang tadinya mati, meninggal gitu ya. Hidup lagi. Ketemu teman-teman. Wah perjumpaan ini senang. Setelah kemarin 3 hari tidak ketemu dengan peristiwa yang mengerikan. Ketemu lagi murid-murid pun bersuka cita ya. Ini yang diharapkan. Perpisahan itu tidak menyenangkan. Tapi ketemu lagi senang gitu. Ketika diceritakan tentang kebangkitan Yesus. Losa senang waktu seusia kalian ini SD kelas 4. 5, 6 gitu ya. Atau SMP 1, 2. Senang sekali. Tapi ternyata kesenangan itu nggak bertahan lama teman-teman. Kenapa? Karena ceritanya kan berlanjut. Ceritanya itu Tuhan Yesus setelah itu naik ke surga. Setelah 40 hari kan naik ke surga. Aduh. Ketika Tuhan Yesus naik ke surga, murid-murid di bawah melihat. Losa ini kadang membayangkan jadi murid-murid Tuhan Yesus juga ya. Jadi ngelihat, loh Tuhan Yesus kok terangkat. Losa membayangkan sedih rasanya ketika Losa diceritain itu. Kok berpisah ya? Berpisah itu nggak enak. Walaupun kita bisa bilang see you Tuhan Yesus. Tapi kapan see you again-nya? Nggak tahu. Aduh sedih banget. Ya nggak sih? Losa waktu kecil itu sedih. Karena walaupun Losa diberitahu sama guru-gurunya Losa ya. Tuhan Yesus itu menyediakan tempat di surga untuk kita semua. Iya betul. Tapi kehilangan itu nggak enak. Betul nggak teman-teman? Nah tapi dari perikop yang tadi kita baca di Alkitab ya, bahkan sebelum Tuhan Yesus itu disalib, dia sudah mempersiapkan banyak hal. Kalau kita baca ya, kalau kalian nanti sempat baca di rumah, di Yohanes pasal yang ke-14, 15, 16, itu semua menceritakan atau menuliskan pesan-pesan Tuhan Yesus sebelum dia disalibkan. Terus nanti apa yang harus dilakukan, apa yang Tuhan Yesus janjikan, semua ada di situ. Nah salah satu hal yang paling menyenangkan dan paling indah adalah Tuhan Yesus menjanjikan seorang penghibur. Jadi Tuhan Yesus tahu kalau Tuhan Yesus terangkat ke surga nantinya, murid-murid ini akan bersedih, akan merasa sendiri. Tapi tadi di ayat yang ke-18 Tuhan Yesus mengatakan, aku tidak akan meninggalkan kalian sebagai yatim piatu. Yatim piatu itu apa sih? Ada yang tahu? Orphan gitu ya. Yatim piatu itu orang yang sudah tidak mempunyai papa mama lagi. Kalau tidak punya papa mama lagi itu rasanya ya tidak ada yang memelihara, tidak ada yang merawat, tidak ada yang menuntun, tidak ada yang menjaga, sendirian. Itu namanya yatim piatu. Nah, murid-murid Tuhan Yesus tidak akan menjadi yatim piatu walaupun Tuhan Yesus tidak bersama-sama dengan mereka. Kenapa? Karena Tuhan Yesus menjanjikan seorang penolong yang lain. Katakan kan tadi ya, Tuhan Yesus memberikan seorang penolong yang lain di ayat yang ke-16 tadi ya. Penolong yang lain itu siapa ya? Ada yang tahu? Siapa penolong yang lain itu? Apakah mungkin yang dimaksudkan adalah para imam? Betul enggak? Bukan. Mungkin yang dimaksudkan ahli-ahli Taurat. Mereka kan ahli Taurat, bisa jadi temannya mungkin sama murid-murid Yesus. Bukan, jelas mereka juga yang memusuhi Tuhan Yesus kan? Bukan itu. Mungkin para prajurit Roma bisa menjadi penjaga penolong mereka. Tentu saja bukan, ya. Lalu siapa? Nah, seperti tadi kalian juga sudah baca ya. Roh Kudus. Siapa sih Roh Kudus? Mungkin kalian nggak terlalu familiar, kalau Tuhan Yesus tahu. Mungkin Allah Bapa juga seringkali disebutkan. Tapi kalau Roh Kudus mungkin jarang ya. Nah, hari ini kita belajar sosok Roh Kudus yang disebut sebagai penolong yang lain. Roh Kudus itu siapa sih? Sedikit aja lah saya jelaskan ya. Roh Kudus itu adalah pribadi ketiga dari Allah Tritunggal. Jadi
Tuhannya orang Kristen itu disebut Allah Tritunggal. Tritunggal artinya satu tapi punya 3 pribadi. Allah Bapa, Allah Anak, Allah Roh Kudus. Allah Anak ini Tuhan Yesus ya, kita sudah sangat kenal gitu ya. Yang ketiga adalah Allah Roh Kudus, ini pribadi yang ketiga. Aduh loh, saya nggak ngertiin ya, enggak apa-apa. Memang itu keunikan dan keistimewaan Tuhan yang kadang kita pun orang dewasa ya belum tentu bisa paham sampai lengkap belum. Karena ya otak manusia terbatas. Tetapi Allah Tritunggal ini memang mempunyai perannya masing-masing dalam pribadi yang istimewa. Nah, hari ini kita belajar soal Roh Kudus yang disebutkan sebagai penolong kita. Menolong kita, menolong dalam hal apa? Ketika murid-murid itu ditinggalkan, jelas mereka tidak bisa berinteraksi lagi dengan Tuhan. Mereka juga cukup takut kalau hidup sendirian tanpa guru mereka ya. Oleh karena itu mereka perlu penolong. Dikatakan penolong ini teman-teman adalah yang akan menyertai mereka selama-lamanya, tidak pernah meninggalkannya. Dan itu diberikan pada hari Pentakosta pencurahan Roh Kudus. Murid-murid dipenuhi dengan Roh Kudus. Maka sejak saat itu Roh Kudus ada bersama-sama semua murid dan semua orang yang percaya kepada Tuhan Yesus. Sebab hanya oleh karena Roh Kudus kita ini bisa percaya Yesus Kristus itu Tuhan. Jadi setiap kalian ini ya yang sudah percaya kepada Tuhan Yesus pasti sudah menerima Roh Kudus di dalam diri kalian. Lu enggak kelihatan loh, ya memang enggak kelihatan, tetapi Roh Kudus ada di dalam diri kalian, menuntun kalian setiap saat, setiap waktu. Apa sih yang dilakukan Roh Kudus dalam hidup kita? Salah satu ya yang dilakukan Roh Kudus dalam hidup kita itu dia menginsafkan kita dari dosa-dosa. Memberikan kesadaran kepada kita kalau kita berbuat dosa, adik-adik. Pernah enggak ngerasa gini? Kalau kita ya melakukan sesuatu yang salah, kita tahu itu salah. Bahkan mungkin itu sesuatu yang sangat tidak baik, sesuatu yang jahat bahkan. Suara hati kita itu mengingatkan, itu loh nggak sesuai dengan ajaran Tuhan. Itu loh nggak cocok dengan firman Tuhan. Itu salah. Pernah nggak ngerasa gitu? Nah, Roh Kudus yang di dalam kita selalu mengingatkan kita, dalam pikiran kita, dalam hati kita. Bukan hanya suara batin kita yang dipakai Roh Kudus ya, tetapi melalui orang-orang yang di sekitar kita Roh Kudus juga bisa berbicara, memakai mereka untuk mengingatkan kita. Papa, mama, lose-lose, miss atau mister di sekolah yang mengajarkan firman Tuhan, itu juga bisa dipakai oleh Allah Roh Kudus untuk mengingatkan kita. Sehingga kita tahu, oh itu salah. Ya, jadi menjaga kalian, menolong kalian. Kemudian apa? Dikatakan Roh Kudus itu juga menghibur. Menghibur itu bukannya membuat kalian tertawa-tertawa, membuat kalian senang selalu, enggak. Bukan kayak gitu ya. Roh Kudus itu menghibur dalam artian gini. Teman-teman, kalau kalian itu melakukan perintah-perintah Tuhan ya. Tadi di ayat yang ke-15 kan dikatakan, jikalau kamu mengasihi aku, yaitu Tuhan Yesus ya, kamu akan menuruti segala perintahku. Ya, kalau kita mengaku Tuhan Yesus, aku mengasihi engkau. Harusnya kita melakukan perintah Tuhan kan. Nah, melakukan perintah Tuhan itu memang nggak gampang-gampang, bener nggak? Melakukan firman Tuhan itu, perintah-perintah Tuhan itu seringkali ya kadang menimbulkan duka loh, kadang nggak enak. Misalnya nih, kita diajarkan, ayo kita itu ngelihat yang baik-baik di YouTube, jangan lihat yang jelek-jelek gitu kan. Terus kita jadi ngerasa gini, aduh terbatas sekali ya tontonanku di YouTube, ini nggak boleh, itu nggak boleh. Belum lagi kalau denger-denger lagu, aduh mama bilang nggak boleh dengerin yang ada bad words-nya, yang maki-makian, yang cursing gitu ya, ngutuk-ngutuk. Kan kadang-kadang ada lagu yang begitu tuh, dalam bahasa Inggris gitu ya. Kita tahu itu artinya jelek, tetapi kan itu keren. Nanti aku jadi cupu, nggak bisa nyanyiin lagu itu atau nggak ngerti. Belum lagi kalau kita nggak mau ikut-ikutan dengan temen ya. Misalnya temen itu lagi melakukan sesuatu apa, ngajak-ngajakin yang seru-seruan sih. Tapi kita tahu itu nggak benar. Kita jadi nggak bisa berteman. Belum lagi kalau kita dikatain, kamu tuh sok suci deh.
Kayak gitu kan nggak enak banget. Nah itu kan menimbulkan duka, menimbulkan kesedihan, kadang ngerasa aduh terbatas banget sih. Sedih kan jadinya. Nah ketika kita sedih karena kita melakukan firman Tuhan, melakukan perintah-perintah Tuhan, ingatlah Allah Roh Kudus akan menghibur kalian. Memberikan ketenangan, memberikan kedamaian. Apa yang kamu pilih itu sudah benar. Kamu melakukan perintah Tuhan. Nah itu kita jadi bersuka cita ya sudah. Walaupun nggak mungkin ya, jadi nggak gaul, nggak cool gitu ya. Tapi nggak apa-apa, yang penting melakukan firman Tuhan. Ada sukacita, ada penghiburan. Nah itu baiknya, itu sukacitanya. Dari siapa? Dari Allah Roh Kudus yang tinggal di dalam hati kita. Nah teman-teman, satu pesan Lauso terakhir. Jadi Lauso itu berusaha menempatkan diri ya di usia kalian. Lauso tahu ya, Lauso juga pernah muda kan, pernah kecil seperti kalian gitu ya. Kelas 4 SD, 5 gitu ya. Lihat pertumbuhan kalian itu sebenarnya rasanya cepat. Dari waktu ke waktu, tahu-tahu sudah gede. Nah kalau kalian juga merasakan bahwa dari tahun ke tahun naik level, apalagi di masa pandemi ini kayaknya nggak kerasa banget. Tahu-tahu sudah kelas 4, tahu-tahu sudah kelas 5 gitu ya, studinya online, sekolahnya online. Tapi tantangan yang kalian hadapi itu makin lama makin besar, betul enggak? Sekolah aja, makin lama tugasnya makin sulit, makin banyak. Tuntutannya makin besar, tuntutan dari papa mama juga. Harus bisa ini sendiri dong, harus bisa manage waktu sendiri dong. Harus tanggung jawab dengan ini itu dong, ya kan? Tuntutannya makin besar dan kalian harus makin siap. Belum lagi pergaulan kalian makin naik level dari SD mungkin nanti ke SMP ya. Yang sudah SMP naik ke SMA itu pergaulannya makin luas, ya kan? Loh kita sekarang stay at home di rumah saja, betul. Tetapi kalian kan tetap berinteraksi dengan dunia luar, bahkan dalam tanda kutip lebih berbahaya. Kenapa? Karena melalui internet kadang filternya itu tidak jelas. Kalau mungkin dalam pergaulan langsung gitu lebih ada yang memantau loh. Di gereja, mister di sekolah, mama papa di rumah masih bisa mantau. Tapi kalau di dunia maya, ya di medsos, di game-game online, kadang nggak terpantau terus menerus oleh bahkan orang tua kita. Nah, jadi pergaulan kita begitu luas di game dengan orang-orang asing mungkin yang kita nggak kenal, orang yang jauh di sana, di media sosial. Kita mau tidak mau teman-teman terpapar atau terekspos dengan banyak sekali hal. Mungkin banyak hal yang baru. Baik dalam pembicaraan-pembicaraan, baik dalam kebiasaan-kebiasaan, baik dalam pengetahuan-pengetahuan. Nah kalau itu baik sesuai dengan firman Tuhan, oh ya bagus, ya bagus sekali. Tetapi kenyataannya nggak selalu atau nggak semuanya itu mempunyai hal yang baik, mengajarkan kebenaran. Nah ini tantangan yang besar yang kalian hadapi. Oleh karena itu kalian sungguh-sungguh perlu yang namanya pimpinan, pertolongan Allah Roh Kudus yang ada di dalam hati kalian. Kalian terus perlu berdoa. Dunia tidak perlu Roh Kudus, tidak tahu juga tentang Roh Kudus. Kenapa? Karena mereka nggak ngerasa perlu. Tapi kalau kita ini tidak sama dengan dunia. Maksudnya orang-orang yang belum percaya. Kita yang percaya memerlukan Roh Kudus supaya apa? Supaya kita tetap hidup di dalam kebenaran. Karena Roh Kudus itu disebut juga apa? Roh kebenaran yang menuntun kita kepada kebenaran Tuhan. Ya. Jadi ingat, kalian semua tidak sendiri. Kalian selalu ada bersama-sama dengan Roh Kudus. Jangan mendukakan Roh Kudus bahkan. Ketika kalian terus-menerus kalau diberitahu nggak dengar, itu lama-lama Roh Kudus yang punya pribadi juga, yang sebagai seorang pribadi juga bisa bersedih. Nah, kita juga harus menghormati Roh Kudus kalau Dia mengingatkan kita akan dosa-dosa kita, memelihara kita dengan menuntun kita setiap waktu. Dengarkan dan ikuti.
Ya, melalui pembacaan firman Tuhan juga, melalui saat teduh kalian setiap hari, melalui nasihat papa mama dan juga lose-lose dan mister di sekolah yang mengajarkan firman Tuhan. Oke, mari bersama kita berdoa. Tuhan Yesus, terima kasih untuk kebenaran firman yang Tuhan nyatakan. Kami tahu kami tidak sendiri. Ada Allah Roh Kudus yang telah diutus oleh Bapa di surga untuk kami semua murid-muridnya, sehingga kami tidak pernah sendiri. Sertai kami selalu ya Tuhan, sehingga kami terus berjalan di dalam jalan kebenaran Tuhan. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Nah, sekarang waktunya ayat hafalan. Nah, kali ini agak sedikit berbeda ya. Jadi, Losa akan ambil dari Yohanes pasal yang ke-16 ayat yang ke-13. Tapi di sini ada beberapa kata yang hilang, ya. Lihat di layar nih. Nah, kata yang hilang ini kalian harus isi dengan 7 pilihan kata yang sudah disediakan. Jadi, kayak gini nih. Tetapi apabila ia datang, yaitu roh ia akan kamu ke dalam seluruh kebenaran, sebab ia tidak akan dari dirinya sendiri, tetapi sesuatu yang itulah yang dikatakannya, dan ia akan kepadamu hal-hal yang akan Coba kalian pilih kata yang tepat di dalam ayat ini, oke? Selamat mencoba. Nah, teman-teman semuanya, kita sudah belajar bareng tentang kepribadian ketiga dari Allah Tritunggal, yaitu Allah Roh Kudus. Dialah pemelihara dan penuntun hidup kita. Kiranya kuasa Allah Roh Kudus terus mengalir dan memenuhi hati kita, sehingga kita senantiasa dapat hidup seturut kehendaknya. Mari kita menyanyikan lagu pujian yang berjudul Mengalirlah Kuasa Roh Kudus. Kuasa Roh Kudus mengalirlah di tempat ini, mengalirlah, oh Roh Kudus, pulihkanku. Selalu hadirmu di hidupku, memulihkan jiwaku, hapuskan air mataku.
Kudus mengalirlah di tempat ini, mengalirlah, oh Roh Kudus, pulihkanku. Mengalirlah kuasa Roh Kudus, mengalirlah di tempat ini, mengalirlah, oh Roh Kudus, pulihkanku. Pulihkanku, pulihkanku. Teman-teman, saatnya kita memberikan persembahan buat Tuhan ya. Masukkan persembahan kalian di celengan yang sudah disediakan, atau titip papa mama untuk transfer ke gereja ya. Seperti ini ya, Rashid. Benar sekali, Kesia. Oke ya, ibadah kita selesai sampai di sini. Jangan lupa untuk like, subscribe, dan share ke teman-teman yang lainnya ya guys. Sampai jumpa lagi di ibadah sekolah minggu GK Elion versi online. Bye-bye.